ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Kemarin saya sampaikan, untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia. Dan boleh saja kita ngomong tidak suka pada produk asing. Masa nggak boleh kita nggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. Gerakan cinta produk dalam negeri mestinya tak perlu dibarengi dengan benci produk asing. Apalagi jika yang mengatakan adalah presiden, akan menjadi pertanyaan di negara-negara mitra dan sahabat. Kata benci produk asing itu muncul karena kekhawatiran Indonesia yang hanya dijadikan pasar yang gurih bagi produk asing. Pasar yang besar, jumlah penduduknya banyak. Sementara produk domestik tak mampu bersaing. Banjir produk asing di negeri sendiri. Sebetulnya, kekhawatiran itu sudah terasa sejak zaman Orde Baru, 35 tahunan lalu. Ketika pemerintah membuka diri terhadap perdagangan bebas, maka kompetisi pasti akan terjadi. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Di era digital dengan maraknya marketplace dan e-commerce, persaingan bisnis bisa lebih kejam jika tak ada perlindungan bagi pengusaha kecil, mikro, dan bahkan menengah. Bahkan Menteri Perdagangan sempat menyebutkan adanya praktik predatory pricing yang pasti mematikan UMKM. Predatory pricing bukan praktik dumping yang dulu juga pernah menjadi masalah. Dumping adalah strategi harga jual di negara ekspor yang lebih rendah dibanding harga domestik. Sementara predatory pricing lebih karena kemampuan sebuah usaha menekan biaya, sehingga harganya lebih murah, tapi dengan kualitas yang lebih kurang sama. Efisiensi. Coba bayangkan, pelaku UMKM berjumlah sekitar 64 jutaan. Kontribusi UMKM terhadap PDB lebih kurang 60%-an dan memang anjlok selama masa pandemi menjadi sekitar 37%. Jumlah serapan tenaga kerja lebih dari 100 juta. Bisa dibilang, penggerak utama perekonomian di Indonesia adalah UMKM. Jika produk UMKM harus bersaing dengan produk asing yang dibuat dengan jauh lebih efisien, dengan strategi pemasaran yang ciamik, hampir pasti akan ada masalah besar dalam ekonomi. Sebelum berdiri tegak, pelaku UMKM memang harus dilindungi. Kuncinya pada keberpihakan pemerintah. Soal kemudahan perizinan, akses terhadap permodalan, insentif pajak, dan kalau bisa, bahan baku serta barang modal juga tersedia dengan murah, supaya harga produk UMKM bisa bersaing secara harga dan kualitas. Nah, di era globalisasi seperti sekarang, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting. Peningkatan kompetensi pelaku, soal inovasi dan kreativitas, menghasilkan produk yang dibutuhkan atau potensial dibutuhkan, soal pengemasannya dan pemasarannya, termasuk soal penggunaan teknologi. Tidak semua pelaku UMKM punya kemampuan untuk bersaing kalau tak dibina dan diberdayakan. Di sisi lain, dalam dagang,
Jangan tempatkan masyarakat sebagai patriot, tempatkan masyarakat sebagai konsumen. Sekali lagi, dalam dagang, berikan produk dengan kualitas terbaik, dengan harga terjangkau. Sekarang, tentang kualitas yang terbentuk di benak publik, frasa kualitas ekspor seolah lebih baik daripada produk yang dijual di pasar domestik.